sekolah, bimbel, UTBK, gak masuk. Tidak berhasil, sama aja. Sebenarnya yang paling penting supaya ngerjain nggak ada beban sih. Kalau menurut gue itu sih tantangan. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo, nama gue Wildan. Nama gue Said Rizal Suro. Perkenalkan, nama gue Aska. Tadi apa aja? Gue dari Universitas Indonesia. Asal Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia. Nama gue Ramus, gue dari Universitas Teknologi Bojong Soang. Kenalin, nama gue Acil. Gue dari Universitas Paramadina, angkatan 2019. Halo, nama gue Wildan. Gue mahasiswa di Universitas Diponegoro, jurusan manajemen, angkatan sekian. Halo semuanya, nama aku Alia. Aku kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung, angkatan 2020, umur 19 tahun, status sendiri. Kamu udah pernah SMA kan? Pernah? Alhamdulillah pernah dan lulus lagi. Kayaknya langsung dari SMA. Enggak, pernah SMA. Oke, di sini cerita hari ini kita mau cerita tentang suatu hal, yaitu tentang UTBK. Oke, ceritain dong pengalaman UTBK-nya dari tahap persiapan sampai hari sampai post UTBK. Oh, tapi bentar. Ini UTBK yang pertama atau yang kedua? Hah? Aku ikut 2 kali habisnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Bisa kasih background sedikit dulu gak? Jadi gini. Sebenarnya aku tuh ikut UTBK 2 kali ya. Yang pertama itu buat masuk ke Univ Impian, tapi impiannya ketinggian, jadi nggak kecapai. Terus yang kedua itu waktu gue udah masuk kampus, tapi masih tetap pengen meraih impian itu, tapi nggak kecapai lagi. Ya, awal-awal aku nyobain SNMPTN, tapi nggak keterima. Terus aku nyobain UTBK, nggak keterima juga. Terus aku nyobain mandiri, nggak keterima juga. Aku nyobain swasta di Bandung yang daerah ujung, Buah Batu lah pokoknya. Itu juga nggak keterima. 2 kali nyoba. Jadi persiapannya main-main. Baru belajar tuh sebulan terakhir, juga lintas minat. Jadi gue dari kelas 10 sampai kelas 12 sebenarnya dari IPA. Tiba-tiba nih di semester 2 kelas 12 langsung tiba-tiba putar banting setir ke IPS. Undangan udah pasti nggak masuk lah ya. Orang kontrak ulang mulu. Kontrak ulang lagi SP. SP mulu. Ini sama orang ini di belakang nih. Kalau persiapan sih nggak banyak ya, maksudnya aku tuh baru ikut persiapan yang dari sekolah aja. Kayak ada apa sih namanya? Dulu tuh kayak belajar gitu, kayak pemantapan. Sekolah, bimbel, UTBK, gak masuk. Gue termasuk orang yang bisa dibilang ya nggak pinter-pinter banget sih. Jadi cuma modal nekat doang dan ngambil di universitas yang bisa dibilang favorit lah, si Kuning, dan juga di Universitas Ijo. Terus nyoba 2 kali kan, kita kan SBMPTN itu 2 kali. Yang pertama itu ya bisa dibilang nilainya tuh agak kurang ya, cuman gope lah, bisa dibilang gope. Dan yang paling berkesan itu sebenarnya adalah yang waktu persiapan UTBK yang kedua. Ini kan gue waktu kuliah kan, jadi di saat maba tuh masih have fun, yuk clubbing yuk gitu, yuk cabut yuk, nongs yuk, sokin gitu. Ya gue kayak menyisihkan diri dari society itu untuk belajar gitu. Gue nunggu pengumuman UTBK kan. Terus gue ditelepon sama cewek gue gitu, yuk buka bareng-bareng, mungkin pengen lihat reaction gue ya gitu. Tapi waktu si pengumumannya dibuka, hasilnya merah gitu. Jadi gue di situ udah lagi video call sama cewek gue, terus gue harus ngasih tahu nyokap gue gitu kan, bun, nggak keterima lagi gitu. Dapat ceramah dari cewek gue, nyokap gue, sama bokap gue. Ya gimana gue nggak nangis. Pas pengumuman UTBK sih kayak pengen bikin video reaction gitu kan. Taunya nggak keterima, jadi video reaction itu nangis, bukan terharu tapi nangis karena tidak diterima. Cuman ya sempet galau sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Terus kayak nggak mau buka Insta Stories buat nguatin diri sendiri gitu-gitulah. Dan gue down selama seminggu, gue bahkan gak ngobrol sama teman-teman gue di kampus karena gue gagal lagi
gitu loh. Dari situ, jadi semester 2 kelas 12 gue ganti jadi IPS, jadi belajar ulang tentang semua bahan-bahan materi UTBK-nya. Karena undangan gak masuk, akhirnya udah pasti UTBK. Cuman UTBK tuh waktu itu keterima sebenarnya, cuman keterimanya waktu itu nggak sesuai keinginan lah, maksudnya yang realistis aja. Kan dulu sistemnya pakai sistem kita ujian dulu baru nilainya keluar terus kita milih kampus. Fast forward ke UTBK-nya nggak kerasa kan sebenarnya, nggak kerasa banget tiba-tiba UTBK. Dan jujur gue ngerasa paling deg-degan tuh di H-1 justru. Jadi hari H-nya nggak terlalu, ya gue mungkin bukan nggak deg-degan ya, karena sudah terlampau pasrah kali ya. Jadi gue let it flow aja, ya gue tidak mencoba membebani diri dengan apapun. Akhirnya ya udah gue coba aja kerjain aja. Terus karena memang sebenarnya nggak sesuai passion, akhirnya nyoba lagi di Mandiri. Cuman waktu itu juga ikut Mandirinya nggak niat juga sih sebenarnya, kayak nggak belajar gitu sih sebenarnya, simak juga. Ya udah nyoba aja ikut gitu, katanya keterima gitu, alhamdulillah, dan ya hoki lah. Gimana nih perasaannya waktu persiapan? Waktu persiapan sih ngerasanya gampang ya, tapi kan pada saat mengerjakan soal beda rasa gitu loh, nggak mutual rasanya. Yang satu ingin santai tapi jadinya tegang begitu, jadi nggak kayak minus ketemu plus kan jadinya tetap minus gitu, kayak gitu. Jadinya tetap tegang pas pelaksanaan, karena pada saat waktu itu pas UTBK tuh di waktu gitu kan persesinya. Jadi kalau udah waktunya habis gak bisa dicek lagi yang sesi sebelumnya. Ada rasa nyesel karena ada yang kurang, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Tolong ya YouTube do your magic. Ada cewek gitu kan, dia pakai setelannya tuh bajunya tuh merah-merah gitu, kerudungnya juga merah. Gue pas pertama kali lihat kayak anjing cakep banget nih cewek. Gue pengen ngajak kenalan gitu kan, tapi setelah selesai seleksi dia ngilang gitu kan. Dan sampai sekarang gue masih penasaran itu cewek asal mana, dari sekolah mana gitu kan. Dan sampai sekarang belum ketemu gitu. Kayak ada rasa unfinished business gitu loh sama dia. Menurut kamu apa sih tantangan terbesar saat menghadapi UTBK atau SBMPTN atau apapun itu? Tantangan terbesarnya adalah lapar, nggak deh. Konsistensi. Konsisten belajar sih yang paling susah sih. Rata-rata tuh kadang-kadang kayak ngerasanya semangatnya cuman kayak di awal atau di akhir doang gitu, kayak misalkan nggak bisa mempertahankan si motivasinya gitu loh. Karena godaan mah pasti ada ya. Gas, mabar gitu kan. Cabut, nonton gitu. Ujungnya waktu yang bisa gua pakai buat belajar malah dipakai buat cabut gitu kan. Karena aku belajarnya pas les doang dan pas pemantapan doang, udah habis itu bodo amat lah. Yang penting bisa gitu. Tantangan terbesar aku fokus sih. Karena aku orangnya gampang terdistract pas berisik, suka kayak aduh nggak bisa. Terus akhirnya mencoba fokus pelan-pelan, sebenarnya bisa sih, cuman dan lain-lain pokoknya. Gue rasa tantangan terbesarnya proses nyarinya ya, karena ya kan jujur nggak sedikit orang-orang yang sama kasusnya kayak gue. Jadi dia dari kelas 10 sampai kelas 11 atau sampai kelas 12 bahkan IPA, dan tiba-tiba ya dipindah tuh ke IPS. Berarti kan ada sebuah proses pencarian kayak gitu, dan gue rasa itu tuh butuh kejujuran, butuh waktu buat nemu sebenarnya apa yang lo mau. Kalau kata-katanya Dr. Strange kan, are you happy, kayak gitu. Nah, jadi itu yang kalau menurut gue paling sulit. Sebenarnya yang paling penting supaya ngerjain nggak ada beban sih. Kalau menurut gue itu sih tantangan. Kan bentar lagi UTBK nih, apa ada tips gitu yang bisa dikasih kepada ambisverse buat menghadapi UTBK atau buat masuk kuliah in general? Kalau nggak salah tinggal seminggu 2 minggu lagi ya UTBK-nya. Jadi kalau menurut aku sih Ya usaha aja sih, usaha dulu. Untuk hasil akhirnya jangan terlalu berekspektasi tinggi juga, tapi kalau untuk punya mimpi nggak apa-apa. Cuman
kurangi ekspektasi, terus usaha dan serahin semuanya ke Allah. Lebih baik kalau sekarang seminggu pakai buat belajar sampai burn out, sampai udahlah nggak usah sampai belajar lagi. Nah, seminggu lagi have fun aja gitu. Udah kan kalau udah yakin udah belajar sampai akhir mah nggak bakal gugup gitu, maksudnya udah yakin sama kemampuan sendiri gitu. Banyak doa lah. Banyak doa, terus banyak istighfar, zikir lah gitu, zikir. Terus kalau bisa mah puasa lah gitu. Kalau enggak juga munafik aja nggak apa-apa gitu. Lu bisa cuci kaki ibu lu 3 kali, terus air dari cucian kaki ibu lu itu lu masukin botol dan lu minum sebelum UTBK. Yakin, pasti tidak berhasil, sama aja. Tapi benar kalau yang seriusnya pas ujian jangan beban. Asli sebenarnya kalau ada emotional baggage gitu ya, kalau ada emotional baggage yang masih belum usai atau masih kepikiran kayak aduh anjir ini keterima atau enggak gitu, masih kepikiran ke sana, overthinking gitu malah ngehambat, malah blank gitu. Mungkin saat video ini rilis kayaknya bakal udah dekat banget sama UTBK-nya. Jalanin aja, nothing tulus juga enggak, tapi ya lu udah belajar selama ini, lu udah berusaha selama ini, percaya aja sama apa yang udah lu usahakan, dan pada akhirnya ya coba kembaliin lagi, kalau gue kembaliin ke Allah kayak gitu, biar nantinya ya kitanya juga nggak beban ke diri sendiri kayak gitu. Soalnya kita kan siapa sih kita kayak manusia doang, dan manusia bisa apa. Setelah akhirnya lu dapet tuh apa yang sebenarnya lu kejar, apa yang sebenarnya lu mau, ya akhirnya tinggal di kalau di bahasa Sunda itu dikereuyeuh, bahasa Indonesia ya, dikit-dikit gitu, dikit-dikit ya dilakuin dikit-dikit pelan-pelan, terus dikejar kayak gitu.